Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudari kami terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita berkumpul di hadapannya untuk merenungkan tentang berkat-berkat yang tak terhitung jumlahnya yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya melalui tema berkat bagi orang percaya oleh Ibu Pendeta Rusmauli Sandara SPK. Marilah kita bersama-sama merayakan berkat-berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan berpengharapan, menyadari bahwa setiap berkat yang kita terima adalah bukti kasih setia Tuhan yang tak terbatas. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga yang penuh kasih, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa terima kasih, menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima berasal dari permurahan hati-Mu yang tak terpisah. Engkau telah menjanjikan berkat bagi orang percaya dan kami bersyukur karena setiap janji-Mu adalah benar dan amin dalam Kristus. Bapa, pada hari ini kami khususnya berdoa buat hamba-Mu Ibu Pendeta Rusmauli Sandara yang akan memimpin kami dalam ibadah dan menyampaikan firman. Kami berdoa agar Engkau memberi beliau kekuatan, kebijaksanaan dan pengurapan dari Roh Kudus, dan karena setiap kata yang keluar menjadi penerang berjalan kami dan makanan bagi jiwa. Berkati Ibu Pendeta dan keluarga, apa yang dicita-citakan beliau berhasil. Terima kasih Bapak karena Engkau selalu mendengarkan doa kami. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarkan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, pada saat ini firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah online kita, yaitu tentang berkat-berkat atas orang percaya yang diambil dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 7. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat atas hidup orang percaya ini sesuatu yang sering disukai oleh kita sebagai orang Kristen. Mendengarkan tentang berkat-berkat dan mengharap tentang berkat-berkat dalam hidup kita, itu boleh dikatakan adalah suatu impian atau harapan atau harapan yang memang benar-benar diinginkan oleh setiap orang. Tidak ada orang menginginkan dalam hidupnya akan mendapat kutuk atau kegagalan dan lain sebagainya. Setiap orang menginginkan, bahkan kadang-kala kita menginginkan berkat itu lupa apa ibarat syarat dan ketentuannya. Ini perikop ini disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu, ya, melalui kitab Ulangan. Disampaikan sebenarnya sangat seimbang, bukan hanya berkat yang disampaikan, tetapi juga kelanjutan dari perikop ini ada gambaran kutuk yang akan terjadi jika tidak mendengarkan firman Tuhan. Artinya besar harapan daripada firman ini kepada umat Israel pada waktu itu atau kita orang percaya sekarang ini, pasti hasil endingnya yaitu berkat, semua menginginkan. Tetapi bagaimana prosesnya supaya berkat-berkat itu tersampai dalam kehidupan kita orang percaya, itu yang juga kita tidak
pendeta. Itu juga yang harus kita dengarkan atau yang harus kita persiapkan dalam hidup kita. Jangan hanya mau berkatnya, tetapi tidak mempersiapkan bagaimana supaya mendapatkan berkat-berkat itu. Nah, dikatakan ayat 1 tadi Ulangan pasal 28, bukan langsung berkatnya yang diuraikan, tetapi sangat teliti disampaikan pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Nah, jadi dari sana, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, mendengarkan, kelanjutannya, dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ada dua kata, mendengarkan, diawali dengan mendengarkan baik-baik, lalu dilanjutkan dengan melakukan dengan setia. Baru kelanjutannya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mendengarkan dan melakukan, mendengarkan baik-baik dan melakukan dengan setia, sehingga Tuhan mengangkat, dan dilanjutkan dengan berkat-berkat. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi segala berkat akan datang dan menjadi bagianmu. Begitu dia diuraikan, jadi tidak langsung berkatnya, saya mau berkatnya diberkati pekerjaan, diberkati usahaku, diberkati keluarga, tetapi diawali dahulu dengan syaratnya, diawali dahulu dengan bagaimana jalan atau caranya sehingga kita mendapatkan berkat itu, yaitu yang tidak boleh kita abaikan, mendengarkan baik-baik suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintah. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mempersiapkan menjadi pribadi yang mendengarkan suara Tuhan dengan baik? Sudahkah kita persiapkan menjadi pribadi yang melakukan segala perintahnya dengan setia? Sangat sederhana, ya. Nah, sangat sederhana. Lalu kita sampai pada berkat-berkat yang sebenarnya ini perikop sampai ayat 14. Kalau kita baca Alkitab kita masing-masing sangat luas dan sangat banyak diuraikan. Tetapi ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dimanapun maksudnya. Ya, mungkin seseorang harus ke kota pada waktu itu dalam kesehariannya. Mungkin dalam kesehariannya pada waktu itu dia di ladang. Tapi artinya dimanapun engkau berada, apakah di kota, apakah di ladang, ya Tuhan akan selalu menyertai. Jika kita mendengarkan dengan baik suaranya dan melakukan dengan setia perintah. Saat ini di mana kita berada? Sesuai dengan aktivitas kita setiap hari. Mungkin ada yang kesehariannya dia di kantor, ya. Mungkin ada yang kesehariannya dia dalam perjalanan beraktivitas dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin ada yang kesehariannya juga dia masih di ladang. Alma dikatakan apapun yang kita lalui setiap hari, apa yang kita kerjakan ketika kita mulai bangun sampai kita menutup mata pada malam harinya, yang menjadi aktivitas kita tentunya setiap hari, diberkatilah engkau di dalam semuanya. Tentu ini adalah harapan kita. Mulai kita bangun di pagi hari sampai kita beraktivitas dari pagi, siang hingga sore hari, sampai kembali lagi kita akan beristirahat di malam hari. Ya, inilah setiap hari sebenarnya. Berganti hari, esok lagi, itu juga yang kita lalui. Itulah hari-hari kita sebenarnya. Diberkatilah engkau dalam setiap aktivitas.
Kalau sudah dalam setiap aktivitas itu kita diberkatinya, apalagi yang menjadi kekurangan atau yang kurang dalam kehidupan kita. Setiap hari yang berkatnya itu akan selalu menyertai kehidupan orang percaya. Setiap saat kalau kita sudah mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, kita melakukan perintahnya dengan setia, maka jangan ragu. Penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita itu adalah berkat-berkatnya. Dicukupkan setiap hari, lalu diberkati mengawali hingga menutup hari itu. Dengarkan suara Tuhan dengan baik-baik. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Maka berkat-berkatnya itu akan mengiringi, akan mengikuti orang percaya. Damai sejahtera berkat-berkatnya akan mengikuti kehidupan orang-orang percaya. Kemana? Di mana saja, saat kapan saja, bahkan saat dihadap musuh sekalipun, kita akan selalu mendapatkan, merasakan berkat, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Bapa di sorga, kami telah merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan orang-orang percaya, seperti janji berkat Tuhan kepada umat-Mu di dalam kitab suci kami. Demikianlah janji berkat Tuhan kepada setiap orang percaya di sepanjang zaman, di setiap waktu, di setiap generasi. Berkat penyertaan Tuhan Engkau janjikan bahwa setiap hari kami awali sampai kami mengakhirinya, bahkan ketika kami tertidur sekalipun dalam istirahat malam, Tuhan tidak pernah berhenti memberkati. Tuhan juga berjanji akan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan.
Tuhan juga berjanji akan memberkati dengan mencukupkan setiap yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga berjanji akan membentengi kami, bahkan ketika kami di tengah dikelilingi oleh musuh kami sekalipun. Namun Tuhan berjanji akan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati. Namun Bapa di sorga, berkat-berkat itu tidak hanya demikian langsung terjadi dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan mengawali dengan pernyataan-perkataan Tuhan supaya kami mendengarkan suara-Mu dengan baik-baik, mendengarkan firman. Sebab firman itulah penuntun, pelita, terang di dalam jalan kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, ketika kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami akan hidup di jalan yang tentunya orang yang hidup di jalan Tuhan pasti ada di dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, atau diberkati Tuhan senantiasa. Demikian juga kami tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukan dengan setia firman itu. Sebab Tuhan tidak ingin hanya pendengar, tetapi sampai pada pelaku-pelaku firman. Setelah kami mendengar firman-Mu dengan baik, tentu kami mengetahui apa yang akan kami laksanakan. Karena itu biarlah kami setia dengan sungguh-sungguh tentunya melakukan firman-Mu, perintah-Mu itu. Sebab orang yang dengan sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, pastilah akan mendapatkan kemurahan kasih atau berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami yakin setiap saat, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan selalu memberkati. Kami juga berdoa Bapa di sorga, bila ada keluarga-keluarga yang selalu menantikan berkat Tuhan, supaya kandungannya diberkati, merindukan berkat keturunan di tengah-tengah keluarganya. Biarlah mereka tidak pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah tidak ada satu keluarga yang demikian yang menjadi putus asa, lalu berbalik meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah itu untuk semakin menguji kesetiaan setiap keluarga, sehingga pada waktunya seperti yang Tuhan rancangkan, berkat-berkat itu akan memenuhi setiap keluarga yang merindukan kandungannya diberkati atau berkat keturunan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa dengan setia, kiranya pelayanan yang boleh disampaikan secara online melalui akun YouTube, yaitu Sylvia Margaret Huta Barat, kiranya dapat menjangkau setiap orang di mana saja. Sebab dengan kecanggihan teknologi sangat mudah untuk memberitakan firman-Mu hingga menjangkau ke banyak tempat. Kami yakin dan percaya, biarlah semakin banyak yang terberkati melalui pelayanan ibadah tengah minggu online melalui akun YouTube Ibu Sylvia Margaret Huta Barat. Berkati juga setiap keluarga, berkati juga tim selalu, berkati keluarga Ibu Sylvia Margaret Huta Barat beserta dengan keluarga besar, untuk selalu setia juga melayani Tuhan melalui pelayanan ibadah dengan minggu online. Terima kasih Bapa di sorga.
Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.